Langsung. Ya. Oke ya, roll ya. Gitu. Oke, Bang Pablo, Kare, Malani, Mbak Dina, Abang, pada akhirnya datang ke PPA untuk mungkin Bang, kita udah tahu case seperti apa, mungkin bisa dijelasin lagi Bang. Ya. Sampai pada akhirnya sampai ada di sini. Ya, jadi sebenarnya kasus ini kami anggap sebenarnya sudah selesai sebelumnya karena Lani dituduh sebuah perbuatan yang katanya penipuan dan penggelapan. Lalu akhirnya dituduh juga melakukan sebuah perzinahan akibat dia mengetahui atau mendapati suaminya itu melakukan perselingkuhan, begitu ya. Itu yang disampaikan oleh Lani ya, dan itu menjadi sebuah dugaan keras karena sudah ada foto, bahkan diduga kedua anak daripada selingkuhan suaminya tersebut adalah orang-orang yang menggunakan nama anak tersebut menggunakan nama daripada suami ya. Jadi intinya buktinya sudah merujuk sangat kuat sekali lah bahwa suaminya diduga keras melakukan perbuatan perselingkuhan itu. Nah, kita laki-laki itu kalau biasanya sudah ketahuan selingkuh harusnya minta maaf gitu ya. Ini ketahuan selingkuh justru malah mengkriminalisasi istrinya. Akhirnya kita pada saat itu melakukan upaya-upaya hukum dengan cara gelar perkara khusus tanpa viral-viralan. Tanpa viral-viralan. Ingat ya, karena ada advokat di luaran sana ketika perkara viral baru dia berani ambil. Jadi sebelum perkara ini viral, sebelum perkara ini diketahui oleh publik, kami sudah pegang dan alhamdulillah selesai. Yang mana hasil daripada gelar perkara khusus menyatakan untuk perbuatan penipuan dan penggelapan itu tidak memenuhi unsur pidananya. Artinya selesai. Nah, ditambah lagi kasus perzinahan yang dituduhkan terhadap klien kami itu juga sudah rekomendasinya adalah dihentikan dari hasil gelar perkara khusus. Nah, hingga pada akhirnya hari ini kami datang ke Direktorat PPA PPO Polda Metro Jaya untuk mendampingi klien kami pemeriksaan atas laporan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh suami beliau, gitu ya. Dan juga perzinahan, dugaan tindak pidana perzinahan yang juga dilakukan oleh suami beliau, begitu. Sehingga boleh teman-teman nanti ingin bertanya bagaimana kronologinya kepada klien kami, bisa, nanti Mbak Andina juga bisa menyampaikan sebagai sesama wanita yang mendampingi. Gitu. Saya tanya boleh Bang, tadi kan semua suami berarti belum bercerai ya? Belum bercerai. Oke, saya masih bercerai. Kalau kita tarik ke belakang, ini kan ada sebuah raksasa di balik suaminya ya kan, kita sebut saja adalah kalau nggak salah anak dari Amarita Suryani ya. Betul. Sampai, Bang ngerasa gak sih Bang Ade rasanya bahwa begitu sulitnya untuk mendapatkan adil, dikriminalisasi, dipenjarakan karena ya ini ada orang besar belakang ini gitu. Cerita nggak? Seperti apa? Ya, saya sudah mengetahui perselingkuhan suami saya, dan setelah itu malah suami saya playing victim, dia malah melaporkan saya di Polda Lampung atas tuduhan penipuan penggelapan yang tidak pernah saya lakukan. Setelah itu beliau juga melaporkan saya pasal perselingkuhan dan perzinahan yang tidak pernah saya lakukan juga, Pak. Saya dipenjarakan, diusir, tidak dibiayai, dan dipersulit untuk bertemu dengan anak-anak saya sampai saat ini. Andina mungkin sebagai lawyer perempuan juga, nanti ada Kari juga di sini. Ya, dapat saya jelaskan ya bahwa dugaan-dugaan kriminalisasi ini adalah sangat membuat kerugian terhadap klien kami, dikarenakan dapat kita lihat dari psikis, dari kepercayaan dirinya juga, semua yang terjadi kepada klien kami itu sangat berdampak pada psikisnya. Terlebih lagi klien kami tidak dapat kerja dikarenakan ada banyaknya dokumen-dokumen yang tidak diberikan terhadap klien kami, berupa seperti paspor dan dokumen-dokumen lainnya seperti ijazah ya. Ya, jadi klien kami untuk bertahan hidup yaitu bekerja berjualan keripik. Dari situ saya melihat sebagai perempuan, saya melihat bahwa klien saya ini cukup tegar hidupnya. Jadi
dia tidak takut dalam kondisi melawan apapun, dia hanya tujuannya untuk bertemu dengan anak-anaknya. Itu Pak. Oke, sampai detik ini agak sulit ya, sebelum anak belum bisa ya? Sampai sekarang Anak belum belum bisa ya? belum bertemu. Oke, Pak, dari pihak sebelah sana apa sudah berusaha untuk ada niatan baik gitu untuk mediasi segala macam? Justru inilah yang menjadi persoalan penting yang mungkin teman-teman harus tahu, bahwa di saat-saatnya seperti ini saja masih sempat-sempatnya ada sekelompok orang begitu ya menggunakan akun-akun bodong mengatasnamakan klien kami lalu menggiring opini-opini yang buruk begitu. Jadi sengaja membuat akun fake untuk menggiring opini-opini yang buruk terhadap klien kami. Saya ingin sampaikan, kalau udah kayak gitu jangan dilawan, jangan buat tingkah-tingkah baru. Dan kami sudah mengetahui itu kira-kira siapa, kami sih udah paham gitu ya. Artinya begini, memalukan lah kalau seandainya urusan seperti ini kan urusan rumah tangga tuh ya, urusan keluarga harusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Jangan bikin heboh orang se-Indonesia yang nggak tahu keluarga kalian itu bagaimana gitu. Ditambah lagi kemarin ada seorang kuasa hukumnya dari si Bu Ayin begitu ya, ada kuasa hukumnya juga turut memberikan komentar di sejumlah media lokal di Lampung begitu. Di sana ia menyampaikan bahwa Lani ini mendapatkan keuntungan katanya kan begitu kan, Lani ini sudah diberikan nafkah yang lebih, betul ya? Ya. Pertanyaan saya simpel deh, itu pengacara udah pernah ke ini belum? Udah pernah hidup di Australia apa belum? Hidup di Australia itu sangat mahal sekali. Klien kami sudah berulang kali meminta agar tidak ditempatkan di rumah yang mewah. Inginnya, sebentar, aja. Kita ini aja nih ya. Dan kemarin ada salah satu kuasa hukum begitu ya, seorang advokat yang tiba-tiba memberikan klarifikasi mewakili keluarga daripada Bu Lani ini gitu ya, yaitu dari keluarganya Bu Artalita Suryani. Dia memberikan statement yang menurut saya itu adalah jawaban dari semuanya. Jadi kita sih sebenarnya ingin berterima kasih juga dengan si saudara rekan kita Sopyan Sitepu gitu ya, karena dengan klarifikasinya dia itulah justru telah memenuhi segala macam keluh kesah daripada klien kami, di mana ia menyampaikan bahwa seakan-akan Bu Lani ini sudah mendapatkan nafkah yang berlebih, lebih dari cukup. Pertanyaan yang serius adalah, apakah saudara Sopyan Sitepu ini sudah pernah ke Australia apa belum? Itu dulu. Karena hidup di Australia itu berbeda dengan di Indonesia. Ditambah lagi, Bu Lani ini sudah berulang-ulang kali menyampaikan kepada suaminya ingin pulang saja ke Indonesia karena biaya hidup di sana mahal. Satu. Yang kedua, Bu Lani juga sudah menyampaikan, kalaupun mau di Australia tinggallah di apartemen, nggak perlu yang mewah-mewah. Tetapi keinginan suaminya untuk tetap tinggal di rumah yang mewah, yang mana ada kolam renang, yang kolam renang itu harus ada perawatannya, nilainya mahal. Kedua, ada cicilan rumah kan tidak murah. Oke. Yang ketiga, ada juga terkait dengan sekolah anak. Sekolah anak itu mencapai 200 juta ya. 200 jutaan setiap bulannya. Anaknya ada 3. Dan salah satu anak dari bulan ini berkebutuhan khusus. Butuh perawatan, butuh terapi khusus yang nilainya cukup fantastis ya. Sekali terapi 100 juta. Sekali terapi 100 jutaan. Bayangkan, kalau di total-total ya 1,3 miliaran. Untuk hidup di Australia dengan gaya hidup seperti itu. Oke? Yang dikirimi oleh suaminya, saya punya buktinya, sekitar 28.000 dolar Australia. 28.000 itu cuma 400 jutaan. Ya kalau dia berpikirnya cuma gaya hidup orang-orang Indonesia atau gaya-gaya hidup di Lampung, ya 400 jutaan lebih dari cukup. Coba ke sana, ke Australia, ngerasain dulu. Kalau kita sih semua udah pada capek di sana ya. Itu dulu yang pertama. ART juga di sana dihitung per jam, bukan bayar bulanan kayak kita, ada istilah UMR. Kalau di sana itu per jam, mungkin sejamnya mereka sama dengan UMR-nya kita di Indonesia. Jadi maksud saya, kalau nggak paham, ya setidaknya research dulu lah. Tetapi kami tetap berterima kasih kepada Sopyan, rekan kami Sopyan Sitepu, karena dia menyampaikan satu clue yang mana itu merupakan jawaban dari semua ini. Dia menyampaikan begini, bahwa klien kami, bahwa klien kami itu berhutang kepada temannya sekitar nilainya 10 miliaran. Sekalipun nggak ada itu nilai 10 miliaran, karena 10 miliaran itu imajinatif ya, gitu ya.
Tapi di sana dia telah memberikan clue bahwa ini adalah hutang piutang. Kalau hutang piutang itu perdata, bukan pidana. Maksud saya kepada rekan Sofian Sitepu, kalau memang ingin membantu kami ya jangan pura-pura lah, langsung aja hubungin kami gitu loh. Jadi mempermudah atau memperingan kerjaan kami kan. Ditambah lagi, lalu dia dapat nilai angka 10 miliar itu dari mana? Sementara bukti-bukti yang dimiliki oleh penyidik itu cuma 3, sekian miliaran. 3, sekian miliaran. Dari mana si saudara Sofian Sitepu ini katakan ada sampai mencapai 10 miliar katanya? Dari mana? Dan setelah kami konfrontasi dengan sejumlah orang, saksi-saksi, ternyata setelah kami hitung-hitung hutangnya Bu Lani ini cuma 1 miliar lebih sedikit. Itu pun sudah sama bunga-bunganya. Jadi maksud saya gini loh, kalaulah ini urusan benar-benar urusan rumah tangga, udahlah selesaikan aja baik-baik. Selesaikan baik-baik, selesaikan di dalam ranah rumah tangga. Kalau memang sudah nggak cinta ya sudah. Lani toh juga nggak minta hak asuh anak. Lani juga tidak akan berebut anak karena Lani berprinsip bahwa yang sanggup untuk membiayai anak dengan gaya hidup yang saat ini ya Romi kan begitu kan, suaminya. Nggak mungkin juga Lani mampu untuk menyerupai itu gitu. Ditambah lagi dia juga tidak butuh harta gono gini ya. Karena apa? Karena Lani menyampaikan bahwa mereka itu udah kaya sebelum nikah sama Lani. Jadi intinya ini urusan yang harusnya bisa diselesaikan dengan baik-baik. Ditambah lagi rekan kita Sofian Sitepu juga menyampaikan, saya mengenal Bu Ayin puluhan tahun. Saya mengenal Bu Ayin itu puluhan tahun, sudah sangat dekat sekali. Pertanyaan saya simpel deh, lebih kenal dia apa Lani? Lebih kenal dia apa Bu Lani? Bu Lani itu tinggal bareng. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi ketemu. Ditambah lagi pada saat Bu Lani menikah dengan suaminya begitu ya, sudah kenal belum dengan yang namanya Sofian Sitepu? Belum kenal. Jadi udah itu sudah menjawab semuanya. Harusnya jangan lagi stop kriminalisasi klien kami, dan hari ini klien kami sedang menuntut keadilan untuk hidupnya. Mbak, ini kan perjalanannya cukup panjang ya, gitu sampai akhirnya ketemu sama Mbak. Yang kita dengar kemarin kabarnya juga ada sempat meminta bantuan sama kuasa hukum lain yang ya kita sebut aja Hotman Paris. Iya. Abangnya diminta ini yang aneh-aneh itu seperti apa sih Mbak? Iya, saya udah berapa kali menghubungi beliau, bahkan udah pernah ketemu juga, Mbak. Terus saya menceritakan kronologis kisah saya ini, beliau malah bilang, Neng, coba foto seluruh badan dong. Nanti mau nggak ke Atlas ketemu saya gratis? Tapi pakai bikini ya. Seperti itu. Tujuan dia meminta foto itu apa sih? Ada nyebut nggak sih Mbak? Kurang kayaknya gini, dia seakan-akan kan nggak kenal, nggak pernah ketemu, untuk memastikan nih orang ini yang mana sih, coba di fotoin. Saya udah fotoin muka saya aja Mbak, tapi tetap diminta foto seluruh badan dan diajak ke Atlas untuk memakai bikini. Jadi itu mungkin tepatnya kapan, terus berapa kali saudara H sendiri meminta hal tersebut? Tahun 2024 akhir lah. Hanya sekali memintanya? Memintanya berkali-kali, WA berkali-kali, telepon juga, bahkan beliau malah karena saya nggak kasih foto seluruh badan, nggak pakai bikini ke tempatnya itu di Atlas itu, dia mengoper saya ke tim 911 dia gitu. Buktinya masih ada. Ada permintaan biaya ya. Iya, jadi di 911 itu dimintakan biaya segini gitu. Saya kan bilang saya nggak punya, saya nggak mampu. Dibilang apa deh yang bisa dijual seperti mobil gitu? Ada sih enggak, tapi kan BPKB-nya ada di suami saya. Ya udah, coba nanti dibantu jual aja. Kalau memang Anda nggak bisa, nanti kita yang upayakan. Selain mobil ada apa lagi? Oh, maksudnya mau dijual tanpa BPKB? Iya, gitu. Oh, bisa ya? Bisa ya? Setahu saya sih nggak bisa, tapi beliau mengatakan bisa kan nanti kita upayakan gitu. Iya. Ada upaya paksa sehingga itu menjadi biaya-biaya transportasi. Bang, kalau itu masuk pelecehan atau gimana sih Bang? Enggak sih, lebih kalau pelecehan itu kan harus secara verbal dan harus benar-benar tertuju. Kalau nyuruh orang hanya menggunakan bikini aja kan enggak gitu ya. Itu bukan sebuah pidana gitu. Dan kalau suruh orang jualan mobil juga itu bukan sebuah pidana. Selama perbuatannya belum terjadi ya itu bukan pidana gitu. Tapi saya sih lebih menyorotinya kalau ini benar ya. Kalau ceritanya Lani benar terhadap peristiwa ini, menurut saya dunia advokat sedang tidak baik-baik saja. Ya. Itu sih. Di gelar perkara khusus ini kan sudah terbukti ya, tidak terbukti. Ya. Tidak terbukti ada kesalahan dari Lani. Lantas setelah dikriminalisasikan banyak hal yang tidak enak. Apa
apa sih Bang yang mau dilakukan untuk terhadap orang ini Bang? Dan bahkan mungkin keluarganya juga kadang sempat juga turut serta ya di Ya, jadi sebenarnya hari ini kita datang ke Direktorat PPA PPO Polda Metro Jaya ini ya salah satu upaya hukum yang mungkin dapat dilakukan oleh Bu Lani untuk memenuhi hak-hak hukumnya selama ini begitu. Di mana mereka masih berstatus suami istri, tetapi saudara R tersebut justru diduga memiliki wanita lain, gitu ya. Ditambah lagi Bu Lani ini tidak ada dipenuhi nafkahnya selama ini begitu ya oleh beliau, bahkan terjadilah beberapa kekerasan secara psikis yang dialami oleh Bu Lani begitu. Nah, untuk secara detailnya mungkin nanti bisa disampaikan oleh Adrina karena Adrina yang tadi mendampingi secara intens ya. Adanya juga bahasa-bahasa yang dimana memang mendiskriminasi, terutama dari bahasa-bahasa ketika bertengkar ada bahasa mengenai kegilaan ya, sehingga itu kan mempengaruhi ya psikis gitu. Dan kami pun juga siap untuk ke psikolog untuk memberikan pendampingan dan membuktikan bahwa klien kami itu sehat walafiat. Intinya Bu Lani ditelantarkan. Ya. Ditelantarkan, dibiarkan begitu saja tanpa adanya perhatian sekecil apapun, dan itu adalah bagian daripada kekerasan psikis, dan dia diusir keluar dari rumah dengan cara-cara yang menggunakan seakan-akan itu adalah proses hukum, padahal dia itu menurut kami adalah diusir gitu. Mbak nih Status pernikahan sebenarnya seperti apa sampai saat ini? Masih sah, Mbak. Masih sah? Iya, tidak ada kata-kata cerai sama sekali. Mbak nih lupa. Iya Pak, saat ini kan didampingi sama Pak dan tim ya. Kemarin kan sempat down banget ya pastinya kan. Tapi saat ini udah berani speak up segala macamnya. Ada sebuah keyakinan nggak sih bahwa mampu melawan siapapun itu yang besar lah, dalam artian kan kita lihat, kita tahu lah siapa di belakangnya ya. Merasa yakin nggak sekarang? Saya sangat merasa yakin bisa melawan karena memang saya tidak bersalah, dan saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan Pak Pablo Benuan dan tim karena sudah sangat-sangat totalitas membantu saya untuk mencari keadilan. Terakhir, Bapak Pablo, di dunia hukum sudah tidak baik-baik saja kan seperti itu kan. Ini Advokat ya, Bapak Pablo sendiri cukup merasa yakin nggak Bang bahwa siapapun yang saya lawan akan bisa, selama itu benar ya Bang? Ya, kita nggak ngomong sombong. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya punya klien konglomerat se-Indonesia. Saya juga tidak pernah menyampaikan bahwa Pak Prabowo adalah klien saya, ya, tidak mengaku ini mengaku itu, dan saya tidak pernah juga menyampaikan berjuta-jutaan orang yang sudah di Indonesia ini sudah saya bantu. Saya juga nggak pernah menyampaikan bahwa kasus viral seluruh Indonesia saya yang tanganin dan saya yang selesaikan. Nggak pernah saya menyampaikan itu, dan saya tidak pernah melakukan klaim sepihak. Tapi alhamdulillahnya, mau sebesar apapun saat ini negara kita itu negara hukum. Tentu hukum harus dijunjung tinggi sebagai panglima, dan kita yakin bahwa selama kita benar, selama kita meyakini apa yang kita lakukan bukanlah perbuatan yang keliru, pasti kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Jadi bukan cuma hanya kepada kami, bukan hanya terhadap karena lawyernya Pablo Benuan atau Mbak Adrina atau Kare atau Mas Guyon, siapapun lawyernya, kalau memang Mbak Lani benar ya benar. Itu intinya. Jadi bukan siapa kuasa hukumnya, enggak gitu loh. Apalagi kami di sini tadinya tidak bermaksud untuk memviralkan perkara ini. Karena saya mungkin teman-teman boleh cek, saya paling jarang pegang kasus-kasus viral yang sengaja saya harus preskon apa segala macam. Enggak. Saya di sini benar-benar membantu, ingin menyelesaikan. Kalau katakan besok selesai tuntas. Kita juga nggak pengen lah membuat ini jadi berjilid-jilid jadi panjang gitu. Karena kalau berjilid-jilid jadi panjang, kita sudah kelihatan kok siapa yang akan rugi. Itu aja. Sesuai langkah hukumnya selain kesini ada lagi gak Bang nanti? Mbak. Menurut kami akan terus mendampingi dari segi psikolog dari klien kami, satu. Kedua, kami juga akan speak up kepada di
pemberitaan apapun yang berbicara bahwa itu adalah akun-akun fake ya Bang ya, karena itu adalah statement-statement yang menyesatkan, hanya ingin membuat suatu pemberitaan yang negatif terhadap klien kami, dan juga setelah ini juga pasti kami akan melakukan upaya hukum lainnya. Tadi kurang lebih selama 4 jam mungkin di dalam ngobrol apa aja, seputar apa aja, dan berapa pertanyaan mungkin? Oke, jadi tadi menurut kesaksian dari klien kami menjelaskan bahwa kronologi adanya dari pasal-pasal yang sudah dijelaskan tadi, bahwa adanya memang kekerasan psikis dan juga KDRT terhadap klien kami. Jadi klien kami cukup terpuruk karena harus mengingat tahun-tahun sebelumnya. Itu kan hal-hal yang menurut kami itu tidak mudah ya, gitu. Apalagi pernah dikriminalisasi oleh suaminya sendiri, gitu. Jadi itu bukan hal yang mudah. Pasal yang disangkakan mungkin tadi Gitu ya. Pasal 45 Undang-Undang PKDRT. ancaman hukuman, Mas? Apa? Ancaman hukuman? Ancaman hukumannya 5 tahun. Untuk pemeriksaan selanjutnya, apa akan ada dari pihak suami yang dihadirkan untuk sebagai saksi atau pemeriksaan lainnya yang akan dipanggil dari unit PPA sendiri? Nanti info dari penyidik, mungkin pihak terlapor dipanggil pemeriksaan selanjutnya. Biasanya dalam waktu berapa lama, Mas, dari pelapor diperiksa untuk terlapor? Kalau itu tergantung penyidik sih. Tapi kita tetap follow up terus perkara ini. Oke, cukup. Clear. Bang Maulana mau tambahin? Tadi ngomongin soal Kares, psikis, mungkin tambahin Kares. Sebagai Sempat. seorang wanita. Kares sebagai perempuan, sesama perempuan nih. Woman super woman. Sebagai seorang wanita, di sini saya mendampingi Bulani untuk memperjuangkan hak-hak hukumnya sebagai istri asal, kemudian sebagai seorang ibu, dan mendampingi beliau hingga traumanya bisa pulih, karena selama ini mendapatkan tekanan-tekanan hingga dugaan kriminalisasi juga sudah dialami oleh beliau. Maka langkah-langkah apapun secara moral, itu secara psikis akan kita dampingi untuk sampai beliau bisa kembali beraktivitas seperti normal dan mendapatkan keadilan di Indonesia ini. kalau ini masih jalan untuk ke psikolog, Ada konsumsi penenang. Obat tidur, iya karena saya belum nggak bisa tidur. GERD juga. Good. Semoga kesembuhan. Pasti. Baik semuanya ya. Masih. ini